Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Natsir. Saya mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan melakukan presentase mengenai budaya dalam kebidanan. Yang pertama yaitu pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu budaya material dan budaya non-material. Budaya material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi, dan sebagainya. Sedangkan budaya non-material adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Kemudian perilaku dan aspek budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu held belief, adalah tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-menurun di masyarakat. Kemudian lifestyle adalah gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya gaya hidup kawin cerai di Lombok atau gaya hidup perokok. Ketiga yaitu health seeking behavior, adalah salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit tidak perlu ke pelayanan kesehatan, akan tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun. Kemudian tradisi kebudayaan masyarakat yang berhubungan dengan kebidanan. Yang pertama yaitu pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan, kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia contohnya adalah upacara adat. Nah, upacara adat bagi ibu hamil akan memberi rasa percaya diri, menguatkan ibu dalam masa transisi perubahan peran menjadi seorang ibu, mengubah cara pandang ibu terhadap perubahan tubuh selama kehamilan, meningkatkan rasa aman dan perasaan dihargai. Kemudian berikut budaya yang ada di beberapa daerah terhadap kesehatan ibu hamil. Yang pertama di Jawa Tengah, bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan banyak. Kemudian Jawa Barat, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makanannya agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. Di masyarakat Betawi berlaku pantang makan ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. Nah, di Pulau Mandar itu sendiri, karena saya dari Polewali Mandar, di Polewali Mandar terdapat kepercayaan bahwa ibu hamil dilarang makan cumi karena dapat menyebabkan kulit bayinya menjadi hitam. Kemudian kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada proses persalinan. Yang pertama, minum rendaman air rumput Fatimah akan merangsang mules. Memang rumput Fatimah bisa membuat mules pada ibu hamil, tapi pada kandungannya belum diteliti secara medis. Kedua, minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Minyak kelapa memang konotasinya bikin lancar dan licin. Namun dalam dunia kedokteran, minyak tak ada gunanya sama sekali dalam melancarkan persalinan. Ketiga, minum madu dan telur dapat menambah tenaga untuk persalinan. Madu tak boleh sembarangan dikonsumsi oleh ibu hamil. Jika BB-nya cukup, sebaiknya jangan minum madu karena bisa mengakibatkan overweight. Keempat, makan durian, tape, dan nanas bisa membahayakan persalinan. Ini benar karena bisa mengakibatkan perdarahan atau keguguran apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada masa nifas. Yang pertama, kaki harus lurus baik saat berjalan maupun berbaring. Secara medis, posisi kaki yang lurus memang lebih menguntungkan karena membuat aliran darah menjadi lancar. Kedua, tidak boleh tidur siang. Nah, ini juga benar ya, karena semakin lama berbaring, makin besar pula peluang terjadi tromboemboli atau pengendapan elemen-elemen garam.
Endapan-endapan tadi bisa masuk ke dalam pembuluh darah, lalu ikut aliran darah ke jantung, otak, dan organ-organ penting yang lain yang akan memicu stroke. Kemudian tidak boleh bepergian. Larangan ini bertujuan supaya ibu tidak terlalu letih beraktivitas. Adapun tradisi kebudayaan pelayanan bayi baru lahir, yang pertama yaitu masyarakat masih banyak tidak menerima proses memandikan bayi baru lahir setelah 6 jam proses pasca persalinan. Kemudian dibedong agar kaki tidak bengkok, hidung ditarik-tarik agar mancung, pemakaian gurita agar tidak kembung, menggunting bulu mata agar lentik. Kemudian adapun cara bidan mengatasi persepsi tradisi kebudayaan yang tidak benar di masyarakat. Yang pertama yaitu seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran serta tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu sesuai kewenangan tugas bidan yang berkaitan dengan aspek sosial budaya telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai wilayah, struktur kemasyarakatan, dan komposisi penduduk serta sistem pemerintahan desa dengan cara yang pertama mempelajari data penduduk yang meliputi, kemudian mengenali struktur kemasyarakatan seperti LKMD, PKK, LSM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan lain-lain. Lalu agar seluruh tugas dan fungsi bidan dapat dilaksanakan secara efektif, bidan harus mengupayakan hubungan yang efektif dengan masyarakat. Kemudian mencatat jumlah kakak, pus, dan penduduk menurut jenis kelamin dan golongannya. Adapun suggestion yaitu salah satu kunci keberhasilan hubungan yang efektif adalah komunikasi. Kegiatan bidan yang pertama kali harus dilakukan bila datang ke suatu wilayah adalah mempelajari bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian adapun solution yaitu kemudian seorang bidan perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.